Siapakah Ustadz Adi Hidayat? Berikut biografinya. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita biografi dari Ustadz Adi Hidayat. Simak sampai akhir video ya. Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC.MA, lahir 11 September 1984, adalah seorang Ustadz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Ahyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan kanal YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan 3 tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube miliknya. Ustadz Adi Hidayat merupakan putra dari pasangan Warso Supena dan Hajah Rafiah Ahyar yang dilahirkan di Pandeglang, Banten pada 11 September 1984. Ustadz Adi Hidayat memiliki 4 orang saudara, yaitu Adi Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rahmawati, dan Ita Haryati. Ia memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang di jenjang kelas 4 hingga kelas 6. Di 2 sekolah dasar ini, dia juga mendapat predikat siswa terbaik hingga dimasukkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang. Dalam program ini, dia juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Ustadz Adi Hidayat merupakan siswa yang cerdas, selalu mendapat prestasi yang luar biasa waktu di sekolah. Ia juga menjadi penceramah cilik ketika wisuda santri. Dalam proses pendidikan dasar ini, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang hingga tamat pada 1997. Sebenarnya Ustadz Adi Hidayat akan masuk ke sekolah unggulan SMP Negeri 1 Pandeglang, tetapi mendapatkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah agama. Pagi sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama. Di madrasah ini, dia juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri. Pada tahun 1997, Ustadz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan Madrasah Sanawiyah hingga Aliyah setingkat sekolah menengah di Pondok Pesantren Darul Arkam, Muhammadiyah, Garut. Ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di Ponpes inilah ia mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama dia, Buya Kiai Haji Miskun Asyatibi, ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan dia terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuannya. Selama masa pendidikan ini, dia telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, Kabupaten Garut, bahkan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarah Al-Quran. Di tingkat 2 aliyah, bahkan pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Dia juga sering kali dilibatkan oleh pamannya, Kiai Haji Rafiuddin Ahyar, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Banten, untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten. Ustadz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, agama dan umum, serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah konsep ISQ dalam Al-Quran di hadapan tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf. Tahun 2003, dia mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo.
hingga diterima dan mendapat gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Tahun 2005, dia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliah Dakwah Islamiyah Libya, yang kemudian diterima. Walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Di Libya, Ustadz Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, lughah, dan selainnya. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadis menjadikan dia mengambil program khusus lughah Arabiyah wa Adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, dia juga bertalaki pada masyaikh bersanad baik di Libya maupun negara yang pernah dikunjunginya. Dia belajar Al-Quran pada Syekh Dukali Muhammad Al-Alim, Mukri Internasional, Syekh Ali Alibi, Imam Libya untuk Eropa, Syekh Ali Ahmar Nigeria, Riwayat Wars, dan syekh-syekh lainnya. Ustadz Adi Hidayat juga belajar ilmu tajwid pada Syekh Usamah dari Libya. Adapun di antara guru tafsir dia adalah Syekh Tantawi Jauhari, Grand Syekh Al-Azhar, dan Dr. Bajikni Libya. Ilmu hadis dia pelajari dari Dr. Siddiq Bashir Nasir, Libya. Dalam hal ilmu fikih dan usul fikih, di antaranya dia pelajari dari Syekh Ar-Rabiti, Mufti Libya, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syria. Dia mendalami ilmu lughah melalui Syekh Abdul Latif Asy-Syuwairif, pakar bahasa dunia, anggota Majma' Al-Lughah, Dr. Muhammad Jibran, pakar bahasa dan sastra, Dr. Abdullah Ushaq, pakar nahwu dan syaraf, Dr. Budairi Al-Azhari, pakar ilmu arud, juga masyayikh lainnya. Adapun ilmu tarikh, dia pelajari di antaranya dari Ustadz Ammar Al-Libi, sarjana dari Libya. Selain para masyayikh tersebut, dia juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangsung di Libya. Ustadz Adi Hidayat kuliah S1 di Dakwah Islamiyah Libya, S2 International Islamical College Tripoli, Libya, Dr. Honoris Causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University, atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America. Lalu, Dr. Honoris Causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di akhir tahun 2009, Ustadz Adi Hidayat diangkat menjadi Aminul Khutaba, Ketua Dewan Khatib Jami' Dakwah Islamiyah Tripoli, yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Dia juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar termasuk acara Sakofah Islamiyah di kanal At-Tawassul TV Libya. Awal tahun 2011, dia kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Al-Quran Al-Hikmah, Lebak Bulus. 2 tahun kemudian, dia berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Ahyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Yayasan ini juga memiliki program-program yang luar biasa, antara lain Sekolah Terbuka UAH, Kaderisasi Ulama, At-Taisir Learning Center, program TFT, program berbak, program kelas profesi dan program hati, umrah dan tur, serta beasiswa. Pada November 2016, dia mendirikan Ahyar TV sebagai media dakwah utama. Kini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan selainnya. Dia juga giat menulis dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia kurang lebih sebanyak 12 karya. Ustadz Adi Hidayat banyak mengisi ceramah-ceramah agama di berbagai tempat. Jamaah yang mengikuti kajiannya sangat banyak, dikarenakan ceramahnya mengenai keislaman sangat mudah dipahami oleh banyak orang. Selain itu, video ceramahnya juga banyak ditonton oleh jutaan penontonnya di YouTube maupun di sosial media seperti Facebook.
Bahkan akun Instagram Ustadz Adi Hidayat kini telah memiliki jutaan pengikut. Ustadz Adi Hidayat kerap terlihat memberikan kajian di beberapa tempat. Penyampaian yang mudah dipahami membuat para jamaah betah mengikuti kajiannya. Ustadz Adi Hidayat menikah dengan Sufairok atau dikenal dengan panggilan Mbak Lir. Asli Lasem, Rembang, dan memiliki 5 orang anak. Anak-anaknya bernama Muhammad Hamil Quran, Amelia Habibatul Mustafa, Muhammad Abdullah Amali, Rabiati Khairatun Hisan, dan Amira Rafiati Muslimah. Alhamdulillah, itulah biografi Ustadz Adi Hidayat. Ustadz yang sangat cerdas, berilmu, dan menjadi aset bangsa Indonesia. Semoga Ustadz Adi Hidayat senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat terus berdakwah sampai akhir hayatnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.